sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla bidayatil kalam, asykurullah ta'ala alladzi qad a'tana ni'man katsiran hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan mubarak. Wa shalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa alaina ajma'in. Aqulu syukran jazilan li ra'isil jalasah li annahu qad a'tani al-fursah hatta astati'a bihal qiyam baina ladaikum wa ma aqumu amamakum illa ilqa'il kalimat ba'dal kalimat bil lughatil arabiyyah qabla kulihan astazinukum an atakallam bil lughatil indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan sebelumnya. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aditya Akmal dengan NPM 2201020390. Kemudian ada teman saya di sini, Ahmad Rasyadi, NPM 2201020189. Saya Emre Jabah Levi, NPM 2201020202. Saya Muhammad Abdul, NPM 2201020105. Saya Muhammad Nasila, NPM 2201020210. Saya Ahmad Hidayat Hamidi, NPM 2201020407. Saya Lisa Agustina, NPM 2201020433. Saya Moiza, NPM 22010072. Saya Pini Febrianti, NPM 2201020127. Saya Khairunisa, NPM 2201020422. Saya Nisa Maulida, NPM 2201020039. Saya Hayani Nupus, NPM 2101020180. baik, sudah perkenalan dari teman-teman. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Al-jaddu bil jidi wa hirmanu bil basari. Fansot tusib an qaribin ghayatal amali. Wasbir ala kulli ma yaqti jamanu bihi. Sabra usami bikaffi dariyal batli. Wa in ulita bisahsin la khalaqa lahu. Fakun ka'annaka lam tasma' wa lam yaquli. Wala yagurrannaka man tabdu basasatuhu minhu ilaika fa inna summa biddasami. Wa in aradta najahan aw bulugha munah fahtum umuraka an khafin wa muntahili. Kosa kata mufrodat. Nomor 1, al-jaddu, rezeki atau nasib baik. Kedua, fansab, maka bersungguh-sungguhlah dan berjuanglah. Ketiga, ad-dari'u, pemakai baju zirah. Keempat, ad-dir'u, baju dari rantai besi yang dipakai untuk perlindungan dari senjata musuh. Kelima, al-khairi, bagian besar dari kebaikan. Keenam, bulita, diuji atau dicoba. Ketujuh, yahuru, menipu atau memperdaya. Kedelapan, al-hafi, orang yang berjalan tanpa alas kaki. Yang 9, an-hafin wa musta'il, untuk semua orang baik yang tanpa alas kaki maupun yang beralas kaki. Ke-10, al-hirmanu, kekurangan lawan dari rezeki. 11, al-husamu, pedang. 12, al-batalu, pemberani, pahlawan. 13, la khalaqa, tidak ada kebaikan. 14,
Basasatun, wajah yang ramah dan berseri. 15. Al-dasamu, daging dan lemak. 16. Al-muntailu, orang yang memakai alas kaki. Al-jadu bil jiddi wal hirmanu bil kasali fansobetusi ba'ankori bin goyatal amali. Kesungguhan diperoleh dengan kerja keras dan kegagalan datang karena kemalasan. Maka bersungguh-sungguhlah, niscaya engkau segera akan mencapai cita-cita tertinggimu. Maknanya di sini ada 4, yaitu yang pertama, kesungguhan diperoleh dengan kerja keras, di mana kesungguhan adalah sikap serius, tekun, dan sepenuh hati dalam melakukan sesuatu. Namun kesungguhan tidak muncul dengan sendirinya. Ia harus dibentuk dan dilatih melalui kerja keras, yakni dengan usaha yang sungguh-sungguh, tidak mudah menyerah, dan berkomitmen penuh terhadap tujuan. Makna yang kedua yaitu kegagalan datang karena kemalasan. Banyak orang yang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi mereka malas untuk berusaha. Kemalasan membuat seseorang menunda pekerjaan, tidak konsisten, dan mudah menyerah. Akibatnya tujuan yang diinginkan tidak pernah tercapai. Kalimat ini menekankan bahwa kemalasan adalah akar kegagalan, karena kegagalan bukan hanya bersumber dari takdir, namun juga karena kemalasan. Makna yang keempat ada maka bersungguh-sungguhlah. Ini adalah ajakan dan perintah moral untuk membangkitkan semangat. Kalimat ini menegaskan bahwa kita harus mengambil tindakan nyata dengan penuh kesungguhan, bukan hanya berharap atau bermimpi. Terus ada makna yang keempat, yaitu niscaya engkau segera akan mencapai cita-cita tertinggimu. Yang dimana maknanya adalah jika seseorang sudah bersungguh-sungguh, maka insya Allah hasil tidak akan mengkhianati usaha. Bahkan bukan hanya akan tercapai, tapi bisa lebih cepat dari yang diduga. Kesimpulannya adalah kesimpulan dalam syair ini, yaitu kalimat ini mengandung pesan moral yang sangat kuat yang mengajarkan kita bahwa yang pertama tidak ada keberhasilan tanpa usaha, yang kedua kemalasan adalah jalan menuju kegagalan, yang ketiga kesungguhan adalah jembatan menuju impian, dan yang terakhir kerja keras adalah bentuk nyata dari komitmen terhadap cita-cita. Lanjut lagi ke syair yang kedua, wasbir ala kulli ma yaqi zaman bihi sobrol husami dikafi dari al-batoli. Bersabarlah atas segala hal yang dibawa oleh waktu, sebagaimana sabarnya pedang tajam di tangan seorang pejuang pemberani. Maknanya yaitu di sini ada 2 makna. Yang pertama, bersabarlah atas segala hal yang dibawa oleh waktu. Kita diminta untuk tetap tenang dan tidak tergesa-gesa saat menghadapi ujian, kesulitan, perubahan, atau bahkan penantian dalam hidup. Waktu membawa banyak hal, suka, duka, keberhasilan, kegagalan, pertemuan, perpisahan, dan lain-lain. Semua itu tidak bisa dipercepat atau dihindari, kita hanya bisa menjalaninya dengan sabar. Makna yang kedua, sebagaimana sabarnya pedang tajam di tangan seorang pejuang pemberani. Maknanya adalah perumpamaan atau metafora. Bayangkan sebuah pedang tajam yang berada di tangan seorang pejuang pemberani. Pedang itu tidak terburu-buru digunakan. Ia diam, tenang, dan menunggu waktu yang tepat untuk digunakan. Pedang itu tahu bahwa ia memiliki kekuatan, tetapi ia tidak mengamuk sendiri. Ia menunggu komando dari sang pejuangnya. Maknanya untuk manusia, untuk kita semua, yaitu kita pun seperti pedang itu. Kita punya potensi, kekuatan, kemampuan, dan impian. Tapi semua itu harus disertai kesabaran menunggu waktu yang tepat untuk bertindak, tidak tergesa-gesa, dan tetap kuat dalam diam. Kalimat ini mengajarkan kita, yaitu yang pertama, untuk bersabar dalam menghadapi hidup, karena segala sesuatu datang dan pergi sesuai waktunya. Bahwa kesabaran bukan berarti lemah, tapi justru seperti pedang tajam, dia diam tapi kuat, sabar tapi siap. Dan yang terakhir, bahwa orang yang sabar bukan orang pasrah, tetapi orang yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Wa in gulita bi syaksin laqalaqalahu fakun ka'annaka lam tasma' wa lam yaquli. Jika kamu diuji dengan seseorang yang tidak berakhlak, maka bersikaplah seolah-olah kamu tidak mendengarnya dan dia tidak berkata apa-apa. Penjelasannya, dalam hidup kita pasti pernah bertemu dengan orang yang suka berkata kasar, menyakiti hati, atau bersikap tidak sopan. Mungkin mereka marah-marah tanpa alasan, menyindir, atau bahkan menghina kita di depan orang lain. Tentu hal seperti ini sangat tidak menyenangkan dan bisa membuat kita ingin membalas. Di dalam syair ini mengajarkan kita untuk tidak langsung membalas perilaku buruk dengan keburukan yang sama. Sebaliknya, kita diminta untuk tetap tenang, sabar, dan tidak mudah terpancing emosi. Dengan bersikap seperti ini, kita menunjukkan bahwa kita memiliki akhlak yang baik dan mampu mengendalikan diri. Membalas kata-kata kasar hanya akan membuat masalah menjadi lebih besar. Selain itu, sikap tersebut bisa merugikan diri kita sendiri. Justru dengan diam dan tidak menanggapi, kita dapat menjaga martabat dan menunjukkan bahwa kita lebih dewasa dalam bersikap.
Kesimpulannya, saat kita berhadapan dengan orang yang tidak berakhlak, sebaiknya kita tetap menjaga sikap dan tidak mudah terpancing. Dengan begitu, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan contoh yang positif bagi orang lain. Syair berikutnya, wala yagurrunaka man tabdu basyar syatuha minhu ilaika fa inna summa fit dasam. Jangan tertipu oleh orang yang tampak ramah kepadamu, karena bisa jadi racun tersembunyi dalam lemak atau yang tampaknya menggoda. Penjelasannya, dalam kehidupan kita sering menjumpai orang-orang yang bersikap ramah, murah senyum, dan tampak baik kepada kita. Namun tidak semua keramah tamahan mencerminkan hati yang tulus. Ada kalanya seorang bersikap manis hanya untuk menutupi niat buruk yang tersembunyi di baliknya. Makna dari syair ini adalah bahwa tidak semua yang terlihat baik itu benar-benar baik. Sikap ramah atau kata-kata manis kadang bisa digunakan sebagai topeng untuk menyembunyikan niat jahat. Seperti halnya racun yang tersembunyi dalam makanan berlemak yang terlihat enak. Niat buruk pun bisa tersembunyi di balik keramahan yang dibuat-buat. Karena itu, kita perlu bersikap hati-hati dan tidak langsung percaya sepenuhnya kepada orang lain. Walaupun ia terlihat sangat baik, bukan berarti kita harus selalu curiga, tetapi kita perlu menggunakan akal sehat dan perasaan untuk menilai seseorang dari waktu ke waktu. Kepercayaan sebaiknya dibangun secara perlahan berdasarkan bukti sikap dan tindakan yang konsisten. Bersikap waspada bukanlah hal yang negatif, justru dengan kewaspadaan kita bisa melindungi diri dari kekecewaan dan pengkhianatan. Kita tetap bisa bersikap baik dan sopan, namun tidak mudah tertipu oleh penampilan luar. Kesimpulannya, kebaikan sejati tidak hanya terlihat dari ucapan, tetapi dari perbuatan dan ketulusan. Maka bijaklah dalam menilai seseorang dan jangan sampai keramahan palsu membuat kita lemah terhadap bahaya yang tersembunyi. Saya selanjutnya, wa in aradata najahan au bulgo munafaqtum tumra'a an hafin wa muntaini. Artinya, jika engkau ingin sukses atau meraih cita-cita, maka rahasiakanlah urusanmu dari siapapun, baik yang miskin maupun yang kaya. Penjelasannya, pentingnya menjaga kerahasiaan terhadap pencapaian dan cita-cita. Jika seseorang ingin meraih kesuksesan atau mencapai tujuan tertentu, maka ia dianjurkan untuk tidak menceritakan urusannya kepada siapapun. Hal ini disebabkan karena tidak semua orang akan bersikap mendukung, sebagian mungkin merasa iri, meremehkan, atau bahkan berusaha menggagalkan niat baik yang kita miliki. Dengan merahasiakan bencana, seorang dapat terhindar dari berbagai gangguan, termasuk hasad, fitnah, atau pengaruh negatif dari orang-orang yang tidak menginginkan keberhasilan. Di sisi lain, menjaga rahasia juga menumbuhkan kedewasaan dan ketaguhan dalam diri karena fokus seseorang tertuju pada proses dan kerja nyata, bukan pada pengakuan atau pujian dari orang lain. Oleh sebab itu, keberhasilan sejati seringkali dibentuk oleh kerja keras dalam diam tanpa perlu banyak bicara. Orang yang bijak adalah mereka yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menyimpan sesuatu untuk diri sendiri demi kebaikan di masa depan. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau makna-makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Kalau dapat dilihat pada PPT, pada bait syair yang berwarna merah, maka itu adalah isim. Al-fi'il, fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan kejadian sesuatu pada waktu tertentu, atau lebih tepatnya fi'il itu adalah kata kerja. Dapat dilihat juga pada PPT-nya, pada bait yang berwarna biru, itu adalah fi'il atau kata kerja. Dan terakhir al-huruf, huruf adalah setiap kata yang tidak bermakna kecuali jika bersama dengan kata yang lain. Dapat dilihat juga seperti tulisan-tulisan yang berwarna hijau pada bait syair di PPT, itulah huruf. Biografi singkat Salahuddin Asy-Syafadi. Nama lengkap Salahuddin Abu Asy-Syafa Khalil bin Aibak bin Abdullah Al-Baqi Al-Fari Asy-Syafadi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Tempat dan tahun lahir Syafat tahun 696 Hijriah atau sekitar 1296 Masehi. Tempat dan tanggal wafat Damaskus 10 Syawal 764 Hijriah atau sekitar 1363 Masehi. Latar belakang keluarga dan masa kecil. Pertama, beliau lahir dari keluarga bangsawan Mamluk. Ayahnya adalah salah satu dari para amir atau pangeran atau pemimpin militer Mamluk. Tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kaya dan hidup mewah. Sejak kecil telah menghafal Al-Quran. Pendidikan dan perkembangan ilmu. Setelah menghafal Al-Quran, ia mulai menuntut ilmu dalam berbagai bidang. Pertama, nahwu atau tata bahasa Arab. Kedua, bahasa Arab dan sastra. Ketiga, penulisan dan
inskripsi atau tulis resmi. 4. Menulis dengan khat naskhi, gaya tulisan kaligrafi. 5. Ilmu hadis atau membaca dan menulis hadis. 6. Mempelajari seni melukis di atas kain atau kerajinan tangan atau seni rupa. Kecintaan pada sastra. Pertama, semakin tertarik pada sastra seiring waktu hingga sangat mencintainya. 2. Mengungkapkan bahwa ayahnya tidak mengizinkan untuk menekuni ilmu secara serius hingga usianya mencapai 20 tahun. 3. Setelah itu, ia belajar secara mandiri dan mulai menulis puisi yang indah. Karya dan kontribusinya. 1. Menulis banyak syair, puisi Arab klasik. 2. Terlibat dalam penulisan surat resmi dan berbagai bentuk prosa, termasuk tarsil atau surat menyurat formal dan tawaki atau dokumen dan pernyataan resmi. Kesimpulan dari syair. Dalam presentasi ini, kami telah membahas pentingnya kerja keras dan ketekunan dalam mencapai cita-cita. Kesuksesan tidak datang dengan mudah, memerlukan usaha yang sungguh-sungguh. Sementara kemalasan hanya akan membawa kegagalan. Dalam syair juga menekankan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, seperti pedang yang tajam di tangan pejuang. Selain itu, penting untuk tidak terpengaruh oleh perkataan orang yang tidak berakhlak dan tetap fokus pada tujuan kita. Waspada terhadap kepura-puraan, karena orang yang tampak baik biasa saja memiliki niat tersembunyi. Menjaga rahasia tentang rencana dan tujuan pribadi juga sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Kembang siapa? Aku Ramadan. Aku Ramadan. Kenapa berabut madan berdua? Baby kayak apa perasaan di kelas? No! Lagi dari bawah lagi. Iya Raja. Kayak apa perasaan Ika melihat gaya bannya? Aku anak itu dia. Ya alainya. I used to think that I was